Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rahmi Febrianti dengan NPM 10090320346 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang anggaran biaya umum dan administrasi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10 dengan mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Handri SEMM. Yang pertama, apa sih itu anggaran biaya umum? Anggaran biaya umum merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang akan terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor, administrasi umum, perusahaan, dan biaya-biaya lain yang bersifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, apa sih itu administrasi? Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Pada slide berikutnya, kategori biaya administrasi. Biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Pada perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, pembekalan, dan berbagian staf. Ya, pada slide selanjutnya, sehingga anggaran biaya administrasi secara keseluruhan mencakup yang pertama, biaya untuk direksi dan stafnya, termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya respirasi, dan administrasi kantor direksi. Kedua, biaya Departemen Keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan dan biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap. Dan yang ketiga, biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi seperti telepon, telegram, dan telex, asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Terdapat beban yang termasuk beban administrasi dan umum adalah pertama, beban gaji manajemen puncak, kedua, beban gaji pegawai kantor, ketiga, beban pemeliharaan kantor, keempat, beban sewa kantor, kelima, beban telepon, listrik, air, dan keperluan kantor, keenam, beban pernik kantor, ketujuh, beban depresiasi bangunan dan alat kantor, serta kendaraan kantor. Kedelapan, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor. Dan kesembilan, beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor. Dan yang terakhir, ke-10, beban administrasi dan umum lainnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya, terdapat kegunaan anggaran bebas administrasi dan umum. Pertama, beban gaji manajemen puncak terjadi karena fungsi manajemen puncak untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Kedua, beban gaji pegawai kantor terjadi karena fungsi untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat seperti tata usaha, dan administrasi keuangan. Dan yang ketiga terakhir, beban pemeliharaan kantor terjadi agar terdapat kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor.
Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Terdapat metode penentuan besarnya depresiasi. Yang pertama, metode beban tetap. Terdapat dua, yakni metode garis lurus. Depresiasi sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Dan yang kedua, metode jam kerja atau metode jam masa jasa. Nah, yang pertama rumusnya, depresiasi per jam sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dan dibagi jumlah jam. Kedua, depresiasi setahun sama dengan jumlah jam dibagi jumlah masa manfaat dikali depresiasi per jam. Next, ke slide berikutnya. Ya, masih sama, terdapat metode penentuan besarnya depresiasi yang kedua, yaitu metode beban berkurang. Terdapat dua metode. Metode yang pertama adalah persentase tetap dari nilai buku, dan yang kedua jumlah angkatan tahun. Nah, slide berikutnya, metode ketiga, metode beban variabel, yakni ada dua. Yang pertama, metode satuan hasil produksi depresiasi per unit produk sama dengan harga pokok dikurang nilai residu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama masa manfaat. Kedua, metode satuan jasa. Depresiasi satuan jasa sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi jumlah satuan jasa selama masa manfaat. Nah, slide berikutnya terdapat metode beban bertambah, yakni memiliki rumus dengan harga perolehan dikali 1:1 ditambah in min 1. Nah, di sini tuh N-nya itu namanya umur aktiva, sedangkan I sama dengan tingkat bunganya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.